Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wira Al-Yusra, NIM 1909-12-4493. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Zuhdi SHMH selaku dosen hukum aparatur sipil negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelembagaan ASN. Komisi Aparatur Sipil Negara. Dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015, KSN merupakan lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Wewenang dari KSN terdapat dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi, KSN berwenang yang pertama, mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi. Yang kedua, mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar, serta kode etik dan perilaku pegawai ASN. Yang ketiga, meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Yang keempat, memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Dan yang terakhir, yang kelima, meminta klarifikasi atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Baiklah, di sini kita masuk tugas dari KSN terdapat dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang pertama adalah menjaga netralitas pegawai ASN. Yang kedua adalah melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN. Yang ketiga, melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen kepada Presiden. Fungsi KSN, apa itu fungsinya? KSN yang menurut pasal 30 berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah, melekat sebagai kekuasaan Presiden yang didelegasikan kepadanya. Di dalam Kemenpan RB, Kementerian Pendaya Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Pengertian Kemenpan RB. Kemenpan RB dan reformasi adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Tugas Kemenpan RB mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Adapun fungsi dari Kemenpan RB, yang pertama, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas, aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur dan pelayanan publik. Yang kedua, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas, aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana sumber daya manusia aparatur dan pelayanan publik. Yang ketiga, koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang keempat, koordinasi pelaksanaan, supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Yang kelima, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan yang terakhir, yang keenam, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Lembaga selanjutnya adalah LAN, Lembaga Administrasi Negara. Pengertian LAN. Lembaga administrasi negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintahan non-kementerian
yang diberikan kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN. Tugas dari LAN terdapat di pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi manajemen ASN sesuai dengan kebutuhan kebijakan. Yang kedua, membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN berbasis kompetensi. Yang ketiga, merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN secara nasional. Yang keempat, menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan tertentu, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Yang kelima, memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan perjenjangan. Dan yang keenam, membina, menyelenggarakan dan pelatihan analisis kebijakan publik. Dan yang terakhir, yang ketujuh, membina JF di bidang pendidikan dan pelatihan. Fungsi dari LAN terdapat di pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 antara lain. Yang pertama, pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan pegawai ASN. Yang kedua, pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajer pegawai ASN, baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya. Yang keempat, pengkajian terkait dengan kebijakan dan manajemen ASN. Dan yang terakhir, yang kelima, melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintahan lainnya. Adapun wewenang dari LAN terdapat di pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018. Yang pertama, mencabut izin menyelenggarakan pendidikan dan latihan pegawai ASN yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan rekomendasi dalam bidang kebijakan dan manajemen ASN kepada menteri. Dan yang ketiga, mencabut akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN yang tidak memenuhi standar akreditasi. Adapun lembaga ASN lainnya adalah BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya dalam peraturan Kepala BKN ini disingkat BKN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Adapun tugas BKN mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, BKN menyelenggarakan fungsi yang pertama, penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian. Yang kedua, penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun serta status dan kedudukan hukum PNS. Yang ketiga, penyelenggaraan administrasi pensiun pejabat negara dan mantan pejabat negara. Yang keempat, penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian. Yang kelima, penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen kepegawaian. Yang keenam, penyelenggaraan pemetaan potensi dan penilaian kompetensi PNS. Yang ketujuh, penyelenggaraan dan pengembangan sistem rekrutmen PNS. Yang kedelapan, penelitian dan pengembangan di bidang manajemen kepegawaian. Yang kesembilan adalah pelaksanaan bantuan hukum. Yang kesepuluh, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen kepegawaian. Yang kesebelas, pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKN. Dan yang terakhir, yang ke-12 adalah pengawasan atas pelaksanaan tugasnya. Baiklah, sekian dari saya. Itulah yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya presentasikan di sini. Kurang lebih saya memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.